Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi Kak. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran seperti biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Tolong ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Masuk semua Pak. Nihil ya. Ya. Baiklah. Jadi Bapak ingin mengingatkan untuk tetap memakai masker di tengah pandemi seperti saat ini. Dan hindari kerumunan, selalu mencuci tangan, dan selalu membawa hand sanitizer. Baiklah, kita pagi hari ini akan masuk ke materi tes deskripsi. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menjelaskan pengertian teks deskripsi dan mampu mendeskripsikan gambar yang diberikan oleh guru. Ada yang sudah tahu tes deskripsi itu apa? Belum Pak. Kalau belum, Bapak jelaskan. Tes deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci atau uraian. Jadi tes deskripsi itu adalah menggambarkan ketika kita berada di suatu tempat. Misalkan ada di sebuah tempat wisata seperti pantai, gunung, dan sungai. Nah, jadi ini adalah struktur tes deskripsi. Ada tiga. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan ketiga penutup. Yang pertama identifikasi, bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Dia berisi ciri umum seperti nama objek, lokasi, ukuran keseluruhan, dan sebagainya. Yang kedua, bagian deskripsi bagian. Bagian yang memuat gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Maksudnya yaitu penggambaran ciri-ciri tersebut bisa sambil memecah bagian-bagian dari objek secara rinci. Dan yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga penutup, berisi kesan umum yang didapatkan oleh penulis setelah melihat objek tersebut, atau pesan-pesan yang ingin disampaikan setelah berada di tempat objek tersebut. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu. Penggambaran informasi yang jelas sangat diperlukan oleh tes deskripsi sehingga pembaca seolah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Oke, jadi tes deskripsi anak-anak ada dua ya. Yang pertama menjelaskan ciri-ciri fisik dari objek tersebut. Yang kedua menjelaskan ciri-ciri psikis dari objek tersebut. Maksudnya yaitu ciri-ciri fisik menggambarkan misalkan kita berada di sebuah pantai, terdapat batu, air laut, dan pepohonan dan pasir. Jadi menggambarkan ciri-ciri fisik seperti batu berwarna keputihan, air laut yang berombak, dan pohon yang rimbun. Yang kedua menjelaskan ciri-ciri psikis objek. Maksudnya yang kita alami jika kita berada di tempat tersebut. Misalkan kita merasakan angin yang kencang atau angin yang sepoi-sepoi. Oke, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menulis tes deskripsi ada 6. Yang pertama menentukan
Yang kelima, mengembangkan kerangka. Dan yang terakhir, menyunting teks. Oke. Selanjutnya Bapak akan memberikan contoh dari pendeskripsian dari gunung. Ya, coba lihat anak-anak di sini, tolong diperhatikan. Di sini ada gambar gunung. Ini adalah contoh dari deskripsi gunung. Ini contohnya gunung. Gunung adalah salah satu penampakan alam yang indah, yang bisa juga dikatakan sebagai dataran yang menonjol dan lebih tinggi dari dataran sekitarnya. Pada umumnya gunung dapat mencapai tinggi hingga ratusan meter di atas permukaan air laut. Ketinggian ini yang menyebabkan gunung tampak indah jika dipandang dari bawah maupun dari puncaknya. Dari atas puncak gunung kita bisa menikmati kesegaran air terjun yang turun dari tebing yang tinggi, sungai dengan aliran air yang jernih, bukit, bebatuan dan tebing yang kokoh, serta birunya langit di siang hari. Keindahan alam ini sangat menyejukkan dan membuat diri menjadi tentram. Suasana alamnya juga sangat menenteramkan. Kicauan burung di hutan, hembusan angin yang sejuk, dan gemercik air sungai di sela bebatuan membuat kita betah jika berlama-lama mendaki gunung. Jadi di sini ada terdapat 3 bagian. Yang pertama tadi bagian deskripsi bagian, yang kedua yang pertama tadi identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan ketiga penutup. Bagian penutup biasanya terdapat kata-kata pesan dari si pembuat atau si penulis dari deskripsi tersebut. Baiklah, sampai di sini sudah ada yang mengerti atau paham? Belum Pak, bisa diulang bagian yang pertama tadi itu apa? Oke, jadi yang pertama tadi bagian identifikasi. Bagian identifikasi yang terdapat di awal. Yang kedua deskripsi bagian. Deskripsi bagian biasanya terdapat di bagian tengah. Dan yang terakhir adalah penutup. Oh, terima kasih Pak. Oke. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan. Tapi dikerjakan sekarang, jika belum akan dilanjutkan minggu depan. Pertama, kalian harus mendeskripsikan gambar di depan. Pilih salah satu gambar di depan, terserah, bebas. Nanti akan dikumpulkan minggu depan. Iya Pak. Baiklah, jadi materi pada hari ini kita membahas deskripsi, struktur deskripsi dan contoh-contoh dari deskripsi tersebut. Tolong dipahami dan dimengerti. Dan Bapak akan memberikan contoh lagi, misalkan contoh dari bunga ini. Kita akan mendeskripsikan bunga ini adalah bunga anggrek. Bunga anggrek memiliki warna yang merah dan daun yang panjang serta lebar dan menggunakan pas berwarna putih berbentuk trapesium. Oke, Bapak kira cukup?